Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Gadang Herbianto dari kelas Sosiologi 2018 C. Oke, saya sekarang akan menjelaskan mengenai kasus yang saya angkat, yaitu mengenai perilaku konsumtif pelajar sekolah menengah atas di sebuah kafe yang berada di Kabupaten Tulungagung. Oke. Pada era globalisasi saat ini menuntut adanya perubahan serta kemajuan di segala bidang. Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat tidak hanya mengakibatkan perubahan pada sektor pendidikan, sosial, dan ekonomi saja, akan tetapi juga terhadap perubahan gaya hidup atau lifestyle. Terjadinya perubahan gaya hidup dari generasi ke generasi disebabkan oleh adanya perubahan sosial dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan ekonomi yang berubah. Salah satu perubahan tersebut adalah perilaku para remaja yang gemar pergi nongkrong di kafe-kafe yang mewah. Seiring dengan berjalannya waktu di zaman yang sudah modern ini, pilihan jatuh kepada kafe mewah untuk dipilih sebagai tempat membeli makanan atau minuman. Kafe-kafe mewah menjadi tren kekinian di kalangan remaja atau pelajar SMA. Pada sekarang ini di berbagai kota telah bermunculan kafe-kafe mewah, dan Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu dari sekian banyak kota yang juga terdapat kafe-kafe mewah di dalamnya. Kafe mewah yang ada di Kabupaten Tulungagung yang saya gunakan untuk kasus ini yaitu di Cafe Premio. Cafe Premio ini berada di Kabupaten Tulungagung, merupakan kafe yang lumayan besar dengan berbagai fasilitas yang tersedia seperti free wifi, full ruang AC dan full musik, ruang yang nyaman, TV, musola, dan terdapat smoking area dan non smoking area. Dan juga yang menarik perhatian para remaja adalah kursi dan meja yang sangat bervariasi bentuk, warna, motif, dan itu sangat digemari oleh kalangan pelajar sekolah menengah atas. Dalam kasus ini yang saya angkat adalah bagaimana perilaku konsumtif pelajar SMA untuk mencari status sosial dalam lingkungan masyarakat. Dari beberapa hal yang telah saya sampaikan, maka kasus ini saya angkat dapat dikaitkan dengan teori masyarakat konsumsi yang dikemukakan oleh Jean Baudrillard. Teori ini mengasumsikan bahwa ketika seseorang membeli sebuah produk bukan karena manfaat dari produk tersebut, melainkan karena nilai yang ada pada produk itu dan demi sebuah citra yang terbentuk. Orang sebagai konsumen tidak lagi melihat apakah barang yang dikonsumsi tersebut memiliki nilai manfaat baik atau tidak, tetapi lebih mementingkan apakah barang tersebut dapat mencitrakan dirinya sehingga memiliki status sosial yang tinggi. Jika dikaitkan dengan kasus yang saya angkat, yaitu mengenai perilaku konsumsi dari pelajar SMA yang lebih memilih membeli di kafe, maka dapat dikatakan bahwa sifat dari para remaja tersebut masih labil dan ingin sekali mencoba hal-hal baru untuk mendapatkan pengakuan dari orang di sekitarnya. Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, agar terlihat kekinian dan modern, para pelajar rela menghabiskan uang sakunya hanya untuk makan dan minum di kafe mewah tersebut. Padahal dari apa yang
tidak menyukai menu yang tersedia. Dari mereka kebanyakan tidak menyukai menu-menu yang ada di kafe tersebut. Itu semua mereka lakukan hanya untuk pencitraan di depan teman-temannya. Seringkali mereka memesan sebuah makanan dan minuman akan tetapi tidak pernah dihabiskan dan hanya terbuang percuma. Hal ini relevan dengan teori masyarakat konsumsi, yaitu pada masyarakat konsumsi terjadi kecenderungan bahwa ketika seseorang membeli produk bukan dilihat berdasarkan manfaatnya, tetapi dari nilai yang ada pada produk tersebut. Manusia tidak dapat membedakan mana yang disebut sebagai keinginan. Mereka seolah-olah hanya memandang sebuah produk dari nilai yang dihasilkan, hanya memandang sebuah nilai yang dihasilkan oleh produk tersebut. Saat membeli sesuatu, tujuan mereka adalah bukan untuk memenuhi kebutuhan, akan tetapi untuk lebih sebagai sarana mengkonsumsi tanda agar mendapatkan pengakuan sosial dari orang sekitarnya. Hal ini sama dengan perilaku konsumtif dari pelajar SMA tadi. Mereka selalu menghabiskan uang sakunya untuk hal-hal yang tidak mereka butuhkan. Mereka kurang menyukai menu-menu yang tersedia di kafe mewah tersebut, akan tetapi selalu datang untuk membelinya. Pesanan yang mereka pesan juga cenderung tidak pernah dihabiskan dan hanya terbuang. Hal ini mereka lakukan sebagai sarana untuk memperoleh nilai atau tanda yang ada pada kafe mewah tersebut, sehingga akan dianggap mempunyai gengsi yang tinggi di antara teman-teman yang lainnya. Ya, mungkin itu saja. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.